Perwira menengah polisi yang melecehkan istri tahanan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya dicopot. Dari hasil penyelidikan diketahui oknum anggota Reskrim Polres Boyolali melakukan tindakan tidak senonoh. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi akhirnya mencopot 5 oknum anggota Reskrim Polres Boyolali setelah diduga melakukan tindak senonoh kepada istri seorang tahanan di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Selain pencopotan, Kapolda Jawa Tengah juga memerintahkan untuk memeriksa pelaku dan diberikan sanksi hukuman. Permintaan maaf Kapolda Jawa Tengah juga disampaikan atas tindakan tidak terpuji bawahannya kepada korban. Hari ini juga saya perintahkan untuk dicopot untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan etika profesi yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Harapan saya, Polda Jawa Tengah akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pencopotan 5 oknum anggota Reskrim Polres Boyolali terjadi setelah seorang wanita yang merupakan istri seorang tahanan dilecehkan oleh oknum polisi dari Polres Boyolali. Kala itu korban dibawa oleh oknum anggota Polres Boyolali dengan alasan untuk menjalani pemeriksaan. Bukannya diperiksa di Mapolres, korban dibawa ke sebuah hotel di kawasan Bendungan, Kabupaten Semarang. Merasa dijebak oleh oknum anggota, korban kemudian melapor ke Propam Polda Jawa Tengah. Mengapa kasus yang melibatkan anggota kepolisian ini terus terjadi? Kita langsung berbincang dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Pak Beni, dalam catatan kami melakukan pelecehan terhadap keluarga tahanan seperti ini sering sekali terjadi. Apa yang mendorong kejadian ini? Ya, ini tentunya pertama kaitannya dengan masalah relasi kuasa ya, di mana aparat punya kewenangan, kemudian di sisi lain korban dalam hal ini ada di pihak yang lemah dan pihak yang membutuhkan bantuan dari aparat tersebut. Kemudian kedua, ini berkaitan dengan masalah integritas dari aparatnya sendiri. Karena apa yang dilakukan tentunya tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Dia tahu bahwa itu melanggar hukum. Oleh sebab itu saya mendukung langkah tegas dari Kapolda Jawa Tengah yang langsung mencopot yang bersangkutan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga pengungkapan pelaku pelecehan yang mengaku sebagai anggota dari Polda juga sementara dalam proses. Mudah-mudahan segera terungkap dan pelakunya ditindak secara hukum, apakah masuk ranah kode etik atau mungkin pidana. Baik, Pak Beni, ini yang terlibat adalah seorang perwira menengah yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi, yang seharusnya bisa bertindak lebih bijak menghadapi kasus-kasus seperti ini. Iya, ini tentunya kan yang bersangkutan tahu betul bahwa orang yang datang ke Polres untuk melapor adalah orang yang sedang memiliki beban masalah sensitif, terlebih berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Nah, ketika yang bersangkutan tidak peka, tidak empati, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, maka reaksi dari korban akan meledak. Nah, saat ini masyarakat ketika mengekspresikan ketidakpuasan, kemudian protes, bisa melalui media sosial sehingga viral, atau mereka langsung mengungkapkan di depan media sehingga nanti akan ditulis oleh media dan akan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, inilah menjadi catatan tersendiri. Tidak layak seorang perwira dengan pendidikan yang lebih tinggi melakukan hal seperti itu. Oke. Jadi pantas terulang lagi di beberapa tempat. Apakah ini artinya sebetulnya kasus seperti ini banyak terjadi, tapi yang kebetulan terbongkar ini baru beberapa saja? Betul. Jadi saya ketika masih aktif dulu, kasus-kasus seperti ini juga terjadi. Hanya ketika era saya medsos belum seperti ini.
Artinya pengawasan publik melalui media sosial belum semasif sekarang ini. Dulu masih orang ada rasa takut atau masih sebatas curhat kepada temannya, tapi tidak ke media sosial. Kalau sekarang akan mudah viral ketika ada perilaku polisi yang menyimpang. Oleh sebab itu, ini harusnya menjadi catatan tersendiri agar anggota lebih berhati-hati ketika berucap, bertindak, menghadapi masyarakat atau di tengah masyarakat atau ketika melayani masyarakat. Oke. Dengan tingginya kontrol sosial dari masyarakat, lalu apa yang harus dilakukan oleh institusi kepolisian? Apakah menghukum lebih tegas supaya kasus-kasus ini tidak terjadi lagi? Ya, yang pertama tentunya masyarakat sekarang mengharapkan respon cepat dari aparat, kemudian transparansi ketika menangani masalah. Di samping itu, masyarakat sekarang juga menuntut lebih dibanding sebelumnya. Oleh sebab itu, dari pihak Polri sendiri harus mengimbangi. Sebagai contoh, inovasi pelayanan secara online, pengaduan secara online sudah dibuka. Kemudian juga menurut saya yang penting adalah pengawasan atasan langsung menjadi penting. Ketika atasan langsung berperan penuh mengawasi bawahannya, maka gerak-gerik perilaku anggota yang menyimpang sedini mungkin bisa dideteksi dan dilakukan langkah-langkah pencegahan ataupun penindakan secara internal. Oke. Nah, ini saya melihat. Baik Pak Beni, mudah-mudahan ini adalah menuju kepolisian yang lebih baik. Terima kasih sudah bergabung di Ainus Prime. Selamat malam Pak. Selamat malam. Menolak dijemput paksa, dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, akhirnya datang sendiri ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, keduanya sempat mangkir dari panggilan tim penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti mendatangi Polda Metro Jaya. Keduanya datang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Haris Azhar mengaku ketidakhadirannya pada panggilan sebelumnya bukan dengan disengaja. Enggak, kalau memang nggak hadir, saya kan udah jelasin alasannya, kita kirim surat segala macam. Saya nggak tahu kalau wajar nggak wajar, saya mah surat baik-baik. Di surat dari pemanggilan pertama saya nyampein surat bahwa di atas tanggal 4. Wajar kan saya kerja ya, nggak cuma urusan sama polisi. Terus akhirnya kenapa memilih datang hari ini, Bang? Kita ngikutin aja pokoknya. Sebelumnya pada Selasa pagi, Haris dan Fathia didatangi penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya. Seperti dalam unggahan di media sosial Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 5 anggota polisi mendatangi tempat tinggal Fathia dan menjemput Fathia secara paksa untuk diperiksa. Keduanya menolak untuk dijemput dan memilih datang ke Polda Metro Jaya. Apa yang terjadi? Kita langsung berbincang dengan kuasa hukum Fathia Maulidianti, Andi Muhammad Rezaldi. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mas Latif. Ya. Sampai sore ini Fathia dan Haris masih di Polda atau sudah keluar? Iya, hingga sampai sore ini baik Haris Azhar maupun Fathia Maulidianti telah selesai menjalani pemeriksaan kurang lebih sekitar jam 5:30 sore tadi. Oke, baik. Bagaimana kisahnya tadi pagi? Berapa orang yang datang untuk menjemput paksa klien Anda, Fathia? Ya, terkait pemanggilan paksa pada pagi hari tadi sudah beragam. Dari Fathia sendiri itu dia dijemput secara paksa begitu sekitar pukul 7:30 pagi. Sekitar ada 4-6 orang begitu dari Polda Metro Jaya yang melakukan penjemputan paksa. Lalu berkaitan dengan Haris Azhar, dia didatangi dari 4 anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, itu ada sekitar 4 orang. Oke. Sebelum mereka datang, adakah pemberitahuan awal? Iya, memang saat ada upaya penjemputan ini dari kuasa hukum maupun dari Fathia dan Haris Azhar tidak ada informasi sekalipun bahwa akan ada upaya pemanggilan ataupun upaya penjemputan. Padahal di awal-awal ketika kami diminta untuk melakukan pemeriksaan, saya pikir sudah
cukup memahami baik dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak kuasa hukum bahwa pemeriksaan akan dilakukan sekitar tanggal 7 Februari. Oke. Artinya hari ini datang ke Polda itu bukan karena ada panggilan, tapi untuk menjawab kedatangan para polisi ke rumah klien Anda itu. Betul. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh polisi dari Polda Metro Jaya itu cukup membingungkan ya. Padahal ada statement dari pihak Polda Metro Jaya, bahkan surat yang sudah kami sampaikan, kami sama-sama memahami bahwa kita akan jalan pemeriksaan di tanggal 7 Februari. Jadi jadwal tanggal 7 itu sudah disepakati oleh penyidik dan Anda sebagai kuasa hukum dan klien Anda? Iya, dari pihak kuasa hukum mengirimkan surat dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan kami di tanggal 7 Februari. Apakah kedatangan kepolisian ini diartikan sebagai gerak cepat mereka karena lawan Anda dalam kasus ini? Iya, kalau dimaknai sebagai gerak cepat juga agak membingungkan ya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Saya pikir ini ada upaya begitu ya untuk melakukan pemanggilan baik pada Haris maupun Fathia begitu. Oke. Secara umum terkait dengan aktivis perlawanan terhadap aktivis terhadap kekuasaan, ada kaitannya nggak dengan panggilan paksa pada sore hari ini? Iya, sebetulnya terkait kasus Fathia maupun Haris tidak bisa dilepaskan dari kekritisan mereka atas kebijakan penguasa hari ini, gitu. Yang mana kita pahami betul bahwa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia selalu terjadi setiap saat, apalagi di wilayah Papua, gitu. Yang mana banyak sekali peristiwa kekerasan, penghilangan orang secara paksa, dan juga perbuatan pelanggaran hak asasi manusia lain. Oke. Sebelum pemanggilan ini sempat ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan lawan Anda. Apakah tadi dalam pemeriksaan upaya perdamaian itu kembali diajukan? Ya, berkaitan dengan upaya perdamaian sebetulnya tidak ada perbincangan mengenai itu. Tetapi berkaitan dengan pemeriksaan tadi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Fathia maupun Haris Azhar, itu berkaitan dengan konten dan juga pernyataan Fathia di dalam konten podcast. Oke. Apakah bisa diartikan bahwa pemanggilan pada hari ini artinya upaya damai sudah tertutup sama sekali? Ya, mungkin itu lebih tepat bila itu ya dari pihak Polda Metro Jaya yang menyampaikan. Tapi pada intinya begini, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami kooperatif begitu untuk menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan adanya indikasi konflik kepentingan pejabat publik di Papua. Oke. Baik, itu tadi kuasa hukum Fathia Maulidiyanti, Andi Muhammad Rezaldi. Diduga hanya karena saling ejek, dua kelompok pelajar di Medan terlibat tawuran. Kami segera kembali.